Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Puasa teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing dalam ketakwaan tentunya. Baik, salat merupakan ibadah yang setiap hari kita lakukan. Sehari minimal 5 kali kalau yang fardu, belum yang sunnah-sunnahnya. Namun kenapa salat kita belum mampu menjadikan diri kita berubah? Padahal ayatnya sudah jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kita salat masih berbuat keji dan munkar. Seolah-olah ayatnya salah gitu. Padahal tidak mungkin ayatnya salah. Sudah pasti diri kita yang salah. Nah, lalu bagaimana ada orang-orang yang berubah dengan salatnya? Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khasyi'un, ya. Berbahagia orang yang mukmin yang mana? Mereka yang salatnya khusyuk. Jadi ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh sangat bahagia orang-orang yang mukmin. Yang mana? Alladzina hum an salatihim khasyi'un, orang-orang yang salatnya khusyuk. Ternyata barometer kebahagiaan hidup kita, kalau ada orang yang salat tapi belum bahagia, artinya salatnya belum khusyuk. Bagaimana kita bisa menjemput kekhusyuan dalam sholat kita? Sementara kita terdidik dari kecil sampai kita setua ini belum mampu menciptakan sholat yang seperti itu. Bahkan masalahnya kita tidak pernah mereformasi atau coba belajar lagi atau buka-buka buku lagi tentang bagaimana sih sholat yang ideal itu. Padahal Rasulullah SAW sudah pernah mencontohkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan kita tidak pernah tahu sholat Rasulullah seperti apa. Yang penting seperti itu yang kita pelajari dari kecil, seperti itu. Kalau ruku seperti apa, ya. Kalau bacaan at-tahiyat seperti apa, ya. Kemudian lagi bacaan-bacaan yang lainnya seperti apa, kita tidak pernah mau tahu. Bahkan sudah cukup dengan apa yang kita pelajari. Tapi hasilnya dari sholat yang kita lakukan tidak pernah melahirkan pribadi yang berkualitas dalam diri kita. Bahkan kita tidak pernah bisa bahagia dengan sholat kita. Padahal ayatnya jelas, alladzina hum an sholatihim khasyi'un. Itu dia akan bahagia sholatnya, sementara kita tidak bahagia. Ternyata kita tidak pernah paham dengan bacaan sholat. Kita nggak pernah ngerti, ya. Kenapa Allah jelaskan kembali dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, la taqrabus sholat wa antum syukara hatta ta'lamun ma taqulun. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini bukan mabuk minuman. Mabuk adalah sifat yang dibawa sukaro di sini. Sifat mabuk ada dalam sholat kita. Sebagaimana orang mabuk berkata, berbuat, dia tidak sadar dengan apa yang dikatakan, apa yang diperbuatnya. Sama dengan sholat kita, bergerak, Allahu Akbar, bertakbir, membaca bacaan sholat, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, atau Allahumma ba'id baini, seterusnya dan lain-lain. Tapi nggak pernah tahu apa yang dibaca, ya. Membaca Al-Fatihah, membaca surah pendek, sudah hafal seperti itu. Membaca doa ruku, i'tidal, membaca doa sujud, kemudian bangkit dari sujud membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini. Ketika ditanya apa artinya wahdini, nggak tahu. Apa artinya wajburni, nggak ngerti. Itulah yang disebut sholatnya masih mabuk. Dia cuma hafal bacaan sholat. Makanya kalau orang-orang yang sholatnya masih seperti itu, jangan harap bisa khusus sholatnya. Tidak pernah melahirkan kebahagiaan akhirnya, ya. Kemudian selain bacaan sholat, kondisikan, fokus ketika sudah tiba waktunya sholat, ya. Karena sesungguhnya sholat sudah diatur waktunya, maka perhatikan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti itu, maka perhatikan waktu sholat, ya. Kalau sudah datang waktunya zuhur jam 12, berarti setengah 12 kita sudah berada, stay on position, ya. Maka di saat kita
menjelang sholat fardu, kemudian baru nonton televisi, baru nonton film, atau mendengar apapun yang dalam telinga kita, kemudian kita sholat, ngambang pasti pikiran kita. Kenapa? Karena filmnya kita tonton ataupun yang kita dengar itu masuk di dalam sholat akan terputar lagi. Maka penting di sini kita beristighfar, membersihkan hati kita, pikiran kita sebelum sholat. Ya, makanya selama seumur hidup sholat kita tidak pernah melahirkan pribadi yang berkualitas, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut. Itu ya. Kemudian perhatikan tempatnya, bersih atau yang lainnya, pakaian dan sebagainya. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semua memperbaiki kualitas ibadah kita sampai kita mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.